Hai para gegaris mania di seluruh dunia, gimana kabarnya? Bertemu lagi bersama saya Pendi yang suaranya kayak radio rusak dan masih dengan tema yang sama, yaitu nge-review film. Dan kali ini saya akan merangkum sebuah cerita film yang berjudul Mission Impossible 2021 yang menceritakan seorang agen cantik dari Tiongkok yang menyelidiki kasus penyelundupan senjata dari negaranya ke Korea Selatan. Namun di Korea Selatan, dia malah bertemu dengan seorang pemuda somplak dan ganteng seperti saya. Dan tanpa kebanyakan home pimpa di awal, kita langsung saja ke isi ceritanya. Let's go! Awal kisah kita akan diperlihatkan dengan komplotan penjahat yang akan menyelundupkan senjata dari Tiongkok ke Korea Utara. Namun di sisi lain, para intelijen Tiongkok mengetahui kalau senjata tersebut akan diselundupkan ke Korea Selatan. Dan seketika itu juga, agen yang bernama Chow diperintahkan oleh Bapak Kapolda untuk menghentikan truk tersebut. Di saat para polisi sudah menghentikan truk dan akan memeriksanya, tiba-tiba keesokan harinya, atas kejadian tersebut, pemerintahan Tiongkok marah besar, yang mana Bapak Kapolda pun langsung mengeksekusi seorang pejabat yang dianggap berkhianat yang telah mengambil senjata tersebut. Dan tidak hanya itu, Bapak Kapolda pun memerintahkan agen Chow untuk menumbalkan seorang agen wanita ke Korea Selatan. Padahal agen wanita tersebut masih dalam pelatihan. Scene berpindah ke Korea Selatan, yang mana kita akan diperkenalkan dengan sosok ganteng bernama Woo Soo-han. Kita panggil saja Soo-han. Dan tak lama kemudian datanglah seorang polisi wanita yang merupakan istri sahabatnya yang telah gugur saat menjalankan tugas. Kita panggil saja Tae Yuli. Maksud kedatangannya ke sini untuk mengembalikan uang perawatan anaknya yang sebelumnya telah dibayarkan Soo-han. Namun dengan sombongnya, Soo-han memberitahu kalau dia masih banyak duit. Wah, sombong amat, padahal kantongnya kosong itu. Tak lama kemudian datanglah Abah setengah aki-aki yang menagih uang kontrakan kepada Soo-han. Namun Soo-han beralasan kalau uangnya sudah ditransfer melalui bank. 은행에서 확인해야 돼서 좀 늦게 넘어가요. Di lain sisi, agen Chow bertemu dengan seorang wanita yang akan ditugaskan untuk menyelidiki kasus penyelundupan senjata tersebut. Yang mana agen Chow pun memberikan bekal sekaligus memberikan identitas baru yang bernama Yu Dahi. Setelah itu, agen Chow pergi ke lapangan bisbol untuk menemui seorang agen Korea Selatan yang bernama Ama, yang diminta untuk menemani agen Dahi. Namun konyolnya di sini, ketika agen Chow memegang pipi agen Ama, tak diduga mereka berdua pun disorot kamera. Dan mereka berdua pun langsung disoraki penonton untuk segera bercipokan. Daripada bercipokan, mending main pada bedangan, Kang. Kemudian setelah kejadian itu, agen Ama pun menemui Soo-han untuk menyewa tempatnya selama 1 bulan lebih dengan harga 5 juta won. 비용은 똑같이 500? 예? 현금으로 찾아올 테니까 청소나 좀 해라. Dan di saat pulang, agen Ama pun menyelamatkan sebuah kereta bayi milik nenek-nenek. Dan tiba-tiba agen Ama pun tertabrak. Namun kocaknya di sini, ternyata kereta bayi tersebut bukanlah berisi orok, melainkan sebuah boneka anjing. Wah, ada-ada aja kerjaan nenek-nenek.
Keesokan harinya, terlihat Dahi akan menemui seseorang di sebuah tempat. Namun karena ini misi rahasia, Dahi pun tidak diberitahu siapa yang akan ditemuinya. Dan ketika masuk, Dahi pun mengira kalau Suhanlah yang akan menjadi rekannya. Padahal rekannya yang asli adalah agen AMA yang tertabrak mobil kemarin. Yang mana Suhan pun sempat menolak, namun ketika Dahi mengeluarkan uang yang cukup banyak, Suhan pun bersedia menjadi rekannya. Padahal dia tidak tahu pekerjaan apa yang harus dilakukannya. 그냥 받을게요. 아니 안 먹어도 돼요. 아니요, 괜찮다니까요. Setelah itu, Dahi meminta Suhan untuk menunjukkan ruang rapat karena dia akan menjelaskan detail pekerjaannya yang sangat rahasia. Namun dengan sompraknya, Suhan mengatakan, enakan di sini aja, Neng. Dahi pun mulai menjelaskan pekerjaannya, namun tiba-tiba saja muncullah si Aba yang menagih uang sewa kontrakan. Yang mana Suhan pun langsung menggunakan uang Dahi untuk membayarnya selama 3 bulan. Dahi pun lanjut menjelaskan pekerjaan mereka, namun lagi-lagi penjelasan Dahi terhenti ketika seorang ibu-ibu masuk dan meminta Suhan untuk mencari anjingnya bernama Dorothy yang sudah hilang. Dan si ibu pun memberikan imbalan emas batangan berbentuk babi guling. Yang mana Suhan yang mata duitan, dia pun langsung bersedia untuk mencarinya. Setelah itu, Dahi pun menjelaskan kalau target mereka adalah Fardusik yang diduga telah menyelundupkan senjata dari Tiongkok ke Korea Selatan secara ilegal. Dan mendengar hal itu, Suhan pun kaget karena seharusnya para polisi lah yang harus menyelidiki kasus tersebut. Namun Dahi beralasan para polisi tidak cukup bukti untuk mengusut kasusnya. Yang berarti mereka berdualah yang harus menyelidikinya. Namun di sini mereka berdua pun mempunyai pemikiran yang sama, yaitu mereka akan kabur jika situasinya memburuk. Setelah itu, Dahi berencana pergi ke Cafe Tango karena Fardusik setiap malam menari tango. Yang mana Dahi sendiri akan berusaha menari dengan Fardusik, sementara Suhan akan mengambil ponselnya untuk disalin isi datanya. Dan di saat Dahi akan pulang, tak lupa Suhan pun menyuruh Dahi untuk berpakaian gaun yang cantik. 드레스요? 아, Keesokan harinya, Dahi pun datang ke tempat Cafe Tango tersebut. Namun dia malah ditertawakan karena sudah memakai gaun. Padahal siang ini masih jadwal latihan. Singkat cerita, malam pun tiba yang mana ketika Fardusik datang, Dahi pun langsung beraksi dengan membuat pasangannya malu semalu-malunya. Jangan gitu atuh, Neng. Setelah itu, Dahi pun langsung mengajak Fardusik menari dan diam-diam dia pun mengambil ponselnya dan langsung memberikannya kepada Suhan. Suhan sendiri langsung pergi ke toilet, namun ternyata ponselnya Fardusik ponsel jadul dan alhasil Suhan hanya bisa membaca beberapa pesan yang mencurigakan dari ponselnya. Kemudian Suhan kembali menari dan berniat mengembalikan ponselnya. Namun karena Fardusik lagi goyang ngebor, Suhan pun susah untuk mengembalikannya. Dan tak diduga ponselnya Fardusik berdering yang membuat Suhan langsung menjatuhkannya. 사장님 괜찮으세요? Ketika Fardusik sedang menjawab telepon, tiba-tiba saja ada seseorang yang menyuntikkan sesuatu kepadanya yang membuat dia langsung tewas. Atas kejadian tersebut, Suhan dan Dahi dibawa ke kantor polisi karena terlihat mencurigakan. Namun karena tidak adanya bukti, mereka berdua pun dilepaskan. Yang mana seorang kapten polisi di sana meminta anak buahnya agar tetap mengawasi mereka berdua karena mereka berdua sangat mencurigakan. Di perjalanan pulang, Suhan memberitahu kalau misi mereka telah selesai karena targetnya sudah tewas. Namun Dahi berkila kalau Fardusik sepertinya sengaja dibunuh, yang artinya ada orang lain yang terlibat dalam masalah ini. 흔적도 안 남고 이것도 몰랐어요? Setelah pulang, Dahi pun langsung menghubungi agen Chow dan memberitahu kalau agen yang bekerja sama dengannya nampaknya bukanlah seorang agen. Namun agen Chow yang tidak tahu apa-apa langsung memberitahu kalau sifat agen tersebut memang seperti itu. 알겠습니다.
Kembali ke agen Ama yang terbaring di rumah sakit tanpa identitas. Namun si suster pun mengenalinya ketika melihat videonya viral di internet karena bermain pedang-pedangan di lapangan bisbol kemarin. 얼마 전에 야구장 키스타임에요. 그 본의 아니게 Keesokan harinya setelah selesai menyebar poster anjing yang hilang, Suhan pun diajak Dahi untuk melanjutkan misinya. Yang mana Dahi menemukan petunjuk kalau bos mafia bernama Klam Radion sudah mati tertembak semalam. Dan Suhan pun menyimpulkan bahwa senjata tersebut diduga sudah tersebar di Korea Selatan. Dahi pun meminta Suhan untuk mencarikan kenalan di dunia mafia dan gangster. Namun setelah Dahi memberikan uang 2 juta won, Suhan pun malah membawa dia ke seorang dukun. Si dukun pun memberitahu kalau di dunia mafia maupun gangster di Korea Selatan jarang sekali terjadi saling bunuh-membunuh, kecuali hal itu dilakukan oleh geng klan Kampak yang sangat kejam. Namun somplaknya si dukun ini ketika mereka berdua akan pulang malah disuruh untuk meminum jus jeruk yang sudah kadaluarsa. 갖다 버려라. 응? 갖다 버려. Di saat akan berangkat untuk menyelidiki geng klan Kampak, Suhan pun iseng ingin mengetes seberapa besarkah kemampuan jurus silat yang dimiliki Dahi. Dan tiba-tiba 도장에서 배운 거랑 실전이랑 완전히 다르다. Suhan pun terjungking yang mengakibatkan dia langsung mimisan. Singkat cerita, mereka berdua pun menemui ketua geng klan Kampak untuk diinterogasi. Dan tiba-tiba geng klan Kampak pun diserang oleh sekelompok orang yang tak dikenal yang mengakibatkan ketuanya tewas. Sementara itu, Dahi melihat bercak darah di bajunya Suhan, yang mana Suhan pun langsung lemah gemulai seperti tertembak. Namun dia berdiri kembali setelah mengetahui kalau darah tersebut dari mimisan yang dipukul Dahi tadi. Dan sebelum pergi, Dahi pun tak lupa mengambil ponsel miliknya ketua geng klan Kampak. Di perjalanan, Dahi pun meminta Suhan untuk mengantarkannya ke seorang perentas ponsel. Namun Suhan menolak dan dia beralasan kalau misinya telah selesai. Tetapi ketika Dahi menawari uang 10 juta won, seketika itu juga Suhan berubah pikiran dan dia pun bersedia mengantarkannya ke seorang temannya yang ahli dalam merentas. 해커가 필요하다고 했었나? 네, 이럴 줄 알았다. Setelah ponselnya direntas, diketahui kalau geng klan Kampak pernah bertransaksi senjata 3 hari yang lalu. Dan diketahui juga kalau si penjual senjata tersebut tinggal di salah satu apartemen yang ada di Korea Selatan. Suhan dan Dahi pun bergegas pergi ke sana, namun di perjalanan malah Dahi kebelat karena menenggak jus pemberian dukun tadi. Ya kalau nggak tahan lagi pakai kantong kresek aja, Neng. 벌써 상했잖아. Sesampainya di apartemen yang dimaksud, Dahi pun langsung mencari tempat untuk bersemedi. Dan setelah bersemedi, Dahi pun tak sengaja menemukan seseorang yang telah tewas. Yang mana Suhan pun menuduh Dahi kalau bekas semedinya bau banget. Dan Dahi pun mengatakan kalau bekas semedinya sudah disiramkan. Yang bau itu mayat ini yang diduga telah tewas 3 hari yang lalu. Di lain sisi, si kapten dan para polisi datang ke TKP geng klan Kampak diserang, yang mana setelah melihat rekaman CCTV, mereka pun menemukan Suhan dan Dahi berada di sana saat kejadian, yang membuat si kapten dan para polisi semakin curiga kepada mereka. Kembali ke Suhan dan Dahi, yang mana mereka berdua pun menemukan identitas orang tewas tersebut, yang bernama Kim Yonggu, seorang makelar senjata. Dan ketika Dahi membaca pesan dari ponselnya, diketahui kalau Kim Yonggu ada hubungannya dengan direktur bernama Jun yang akan mengadakan pertemuan di Hotel Alpine esok harinya. 호텔 영빈관에서 셀러브레이션이 있어요. Dan mereka berdua pun bersepakat untuk pergi ke sana, yang mana Dahi pun berencana akan menggoda direktur Jun. Namun Suhan memberitahu kalau rencana tersebut tidak akan berhasil karena Dahi kurang seksi. Dan secara kebetulan datanglah seorang wanita yang sangat seksi yang membuat Dahi langsung minder seketika itu juga. 많이 남았는데 좀 드세요. Di lain sisi, Badan Intelijen Nasional Korea Selatan atau BIN mengetahui gerak-gerik mereka. Dan disinilah diketahui kalau Dahi beridentitas asli bernama Wang Ailing,
yang sengaja dikirim pemerintahan Tiongkok ke Korea Selatan, dan apabila terjadi apa-apa kepada Dahi maka merekalah yang harus disalahkan. Sementara Suhan sendiri bukanlah anggota dari mereka. Kembali ke Suhan yang menemui Dodoho, anak sahabatnya yang telah tewas, namun Tae-yuli melarang Suhan untuk menemui mereka lagi. Karena takut suatu hari Dodoho mengetahui kalau Suhan pernah meninggalkan ayahnya saat menjalankan misi yang membuat ayahnya tewas. 아빠를 죽게 놔두고 온 게 너라는 거 알겠... Singkat cerita, Suhan dan Dahi pun pergi ke Hotel Alpine dan menyamar menjadi pasangan kekasih. Namun kocaknya di sini, ternyata jas yang dipakai Suhan sama persis dengan motif taplak meja, yang membuat Dahi malu seketika itu juga. Sementara Suhan sendiri memberitahu Dahi kalau dia telah melaporkan ke polisi tentang penemuan mayat di kamar mandi. Dan tak lama kemudian Direktur Jun pun datang. Suhan dan Dahi pun langsung menyapanya dan mengaku kalau mereka berdua adalah anak angkat dari Puerto Rico. Setelah itu Suhan pun memeluk Direktur Jun, begitu juga dengan Dahi yang langsung memasangkan alat penyadap di kerah baju jasnya. Bye. Bye. Tak lama kemudian datanglah geng klan Kampak yang memaksa masuk ke markas Direktur Jun, dan tiba-tiba sempat terjadi pemanasan di antara mereka. Namun Direktur Jun pun akhirnya bisa menipu mereka dengan memberitahu kalau yang menghabisi ketuanya adalah geng Gabuk yang sengaja mengadu domba mereka. 강북 새끼들. Yang mana Direktur Jun pun melakukan hal itu agar geng klan Kampak dapat memesan senjata kepadanya. Sementara itu, Dahi sendiri mengetahui kalau transaksi senjata tersebut akan dilakukan malam hari, dan di waktu yang bersamaan penyamaran Suhan dan Dahi diketahui anak buahnya Direktur Jun, yang ketika itu menghalangi mereka untuk menghabisi ketua geng klan Kampak. Sadar sudah diketahui, Dahi pun segera mengajak Suhan kabur. Namun ternyata mereka kalah cepat sebab anak buahnya Direktur Jun sudah mencegat mereka. Dan tiba-tiba terjadilah pertarungan di antara mereka, yang mana mereka berdua pun akhirnya tidak bisa berkutik ketika anak buahnya Direktur Jun menodongkan sebuah senjata. Alhasil mereka berdua pun tertangkap dan Direktur Jun pun menginterogasi mereka berdua, yang mana si Direktur pun berjanji akan melepaskan mereka berdua jika Suhan dapat membantu mereka. Singkat cerita, Suhan pun dibawa ke depan kantor polisi, yang mana anak buahnya Direktur Jun meminta Suhan untuk menghabisi semua polisi yang ada di sana. Namun ketika Suhan melihat Tae-yuli, dia pun malah menyerang anak buahnya Direktur Jun dan langsung melarikan diri. K5 검정 차량 반복한다. 사총격 사건 발생 범인 구조 중 사상. Suhan pun pergi ke hotel untuk mencari Dahi, namun sayangnya Dahi sudah tidak berada di sana, dan ketika Suhan keluar, dia pun harus tertangkap polisi. Di kantor polisi, Suhan pun diinterogasi oleh si kapten, namun Suhan beralasan kalau temannya dalam bahaya. Dan ketika Suhan menghubungi Dahi, Dahi pun menjawab kalau dia tidak apa-apa, dan malah dia menyebutkan kode nama-nama makanan. 만나서 해장국만 몇 번 먹었는지 알아요? 6번이에요. Tak lama kemudian datanglah seorang ketua BIN bersama ajudannya, dan disinilah diketahui kalau Suhan dulunya adalah seorang sersan dari pasukan khusus 707 오랜만입니다. 우선 중사님. yang pernah menyelamatkan dirinya dalam sebuah operasi di Thailand. Setelah itu, si ketua BIN pun memberitahu kalau agen Dahi bukanlah bagian dari mereka, melainkan agen yang dikirim dari Kementerian Keamanan Negara Tiongkok yang dikorbankan. 중국 MSS 요원입니다. 중국. Kemudian Suhan pun mencoba melarikan diri dengan menyandra seorang polisi, dan dia pun meminta sebuah kunci mobil. Si kapten polisi pun sempat menolak permintaan Suhan, namun kocaknya di sini ketika Suhan menodongkan senjata ke perkututnya si polisi, si kapten pun dengan ikhlas memberikan kunci mobil barunya. Dan konyolnya lagi di sini, si polisi penjaga pos malah membuka gerbang sembari memberi hormat karena dia menyangka kalau yang membawa mobil adalah si kaptennya.
Di perjalanan, Suhan pun meminta temannya untuk memecahkan kode makanan yang diberikan Dahi tadi, yang mana Suhan pun teringat dengan sahabatnya yang telah tewas dalam menjalankan misi di Thailand. Sementara Dahi sendiri sudah disekap Direktur Jun dan tak lama kemudian datanglah geng klan Kampak yang akan bertransaksi senjata, yang mana Direktur Jun pun berniat menjadikan Dahi sebagai penguji senjatanya. 그리고 2층에 권총 테스트. Kembali ke kapten polisi yang lagi mewek, yang lagi memikirkan nasib mobilnya yang belum lunas angsurannya. 딱 한 달치 냈다. 이 씨벌놈들아. Dan dia pun kaget setelah mengetahui kalau Suhan adalah mantan pasukan khusus 707. 707 특임대 출신이랍니다. 아주 말 안 듣게 생겼더라. Sementara Suhan sendiri telah sampai ke gedung tempat Dahi disekap dan dia pun langsung menyelamatkannya. Yang mana Dahi bertanya, kenapa kamu menyelamatkan saya? Suhan pun menjawab, karena kamu punya hutang 10 juta won. Gila. 유다희. 잔금 1,000만 원 남았잖아. Namun aksi Suhan tersebut ternyata diketahui oleh salah satu anak buahnya Direktur Jun. Dan tiba-tiba di lain sisi, Direktur Jun pun menyadari kalau ada penyusup yang masuk ke markasnya, yang mana geng klan Kampak pun bersedia untuk membantu, sekaligus untuk menguji senjata yang baru saja mereka beli. Dan tiba-tiba Suhan dan Dahi pun dapat menumbangkan satu persatu geng klan Kampak dan anak buahnya Direktur Jun. Kemudian Dahi pun sempat disandra, namun Suhan pun dapat membebaskannya. Setelah itu terjadilah kembali pertarungan yang sangat seru di antara mereka, yang mana Suhan harus bertarung dengan anak buahnya Direktur Jun, sementara Dahi harus bertarung dengan bos geng klan Kampak. Di akhir pertarungan, Suhan pun sempat diajak kembali berduel dengan ajudannya Direktur Jun. Namun karena Suhan tidak mengerti bahasanya, dia pun tanpa sengaja menembaknya. 칼로 대결하자고 던져준 거 아니었어? Singkatnya, Direktur Jun pun harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara bersama geng klan Kampak. 아니, 그게 아니라 제가 왜 이렇게 참 떠드는 거 좋아해. Sementara Suhan sendiri juga harus masuk penjara karena harus bertanggung jawab atas kekacauan yang ditimbulkannya. Setelah itu, agen Bin pun memberikan kesempatan kepada Suhan untuk bebas jika Suhan bersedia bergabung dan menjalankan sebuah misi untuk mereka. Namun Suhan langsung menolaknya. Dan ketika ketua Bin mengeluarkan uang yang cukup banyak, Suhan pun langsung berubah pikiran dan mengatakan, "Okelah kalau begitu." Di sisi lain terlihat Taeyuli sedang berada di rumah sakit yang mendampingi anaknya yang terkena kanker, dan diam-diam ternyata Suhan telah membayar semua biaya operasinya sehingga operasinya akan segera dilakukan. Setelah itu Suhan sudah terlihat akan pergi ke suatu tempat untuk menemui agen Bin. Namun setelah sampai di sana, Suhan pun kaget karena ternyata agen Bin dan agen Tiongkok telah bekerja sama. Yang pastinya Suhan dan Dahi akan diduetkan kembali untuk menjalankan misi mencari Dorothy. Dan Dorothy ini adalah seorang informan perempuan yang mengantarkan pesanan untuk agen Ama, yang mana isi pesan tersebut berbentuk micro SD yang diletakkan di emas batangan berbentuk babi guling. Namun ternyata emas batangan tersebut sudah dijual oleh Suhan. Alhasil Suhan dan Dahi pun langsung ditugaskan untuk menyamar menjadi pasangan dan menyusup ke tempat yang diduga Dorothy dan agen Ama disekap. Keesokan harinya terlihat mereka berdua akan pergi ke Rusia dan menggunakan pakaian yang sangat mencolok sekaligus beda dengan yang lainnya.
Yang mana mereka berdua pun menyangka kalau akan menaiki kapal yang cukup besar. Namun ternyata mereka berdua hanya dijemput dengan kapal nelayan. Dengan alasan agar mereka berdua lebih mudah menyusup, dan setelah itu film pun tamat. Dari kisah ini kita dapat menyimpulkan bahwa uang bukanlah segalanya, tapi segalanya lah yang membutuhkan uang. Akhir kata, saya dan para kodok yang bertugas hari ini mengucapkan banyak terima kasih dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye-bye.